Jadi, tema pertemuan kaum muda kita kali ini itu tentang berkurban. Kalian tahu nggak apa arti dari kurban? Kurban dalam arti keagamaan adalah ungkapan-ungkapan penyembahan, ucap syukur, pengabdian, dan ketaatan kepada Allah. Kurban dalam arti Kristen sebaiknya tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan, tidak dilakukan dengan suatu pengharapan akan balasan atau ganjaran. Tetapi, kurban lebih bersifat sukarela berdasarkan iman, rasa syukur, dan juga kasih. Seperti pada saat Habel memberikan persembahan anak sulung kambing dombanya, sehingga kurbannya diindahkan oleh Allah. Sebaliknya dengan Kain yang hanya memberikan sebagian dari hasil tanahnya, maka dari itu persembahan Kain tidak diindahkan oleh Allah. Kisah tersebut tertulis dalam Kejadian 4 ayat 3-5. Kesediaan untuk berkurban timbul dari kasih. Jika kesediaan untuk berkurban ditentukan oleh kasih, orang percaya memenuhi kehendak Allah. Dan dicontohkan juga dalam kisah Abraham yang merelakan anaknya untuk dijadikan sebagai korban bakaran. Tapi ketika Abraham mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Allah memberikan domba jantan untuk menggantikan Ishak sebagai korban bakaran. Siapakah teladan terbesar dari kesediaan untuk berkurban? Yesus Kristus adalah teladan terbesar dari kesediaan untuk berkurban. Ia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Sedangkan kurban yang kita kenal dalam kehidupan sekarang yaitu, yang pertama kita tahu ada kurban waktu dan tenaga. Sebagaimana yang dihimbau oleh Rasul Petrus, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 5. "Dan biarlah kamu juga digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Lebih dari itu, sejumlah besar waktu luang dan tenaga diinvestasikan di dalam pelayanan kepada Allah dan pekerjaannya, dan dengan banyak cara. Orang-orang banyak percaya merelakan keuntungan pribadi dalam melakukannya. Pada akhirnya segala sesuatu yang orang percaya lakukan atau berpantang berdasarkan kasih untuk Allah adalah kurban. Contoh kurban waktu dan tenaga adalah: yang pertama, memenuhi undangan kemurahan Allah, lalu membantu pelayanan dalam kerohanian, dan bersih-bersih gereja. Yang kedua juga kita tahu ada kurban materi. Kurban materi adalah kurban di mana kita menyisihkan pendapatan kita atau sebagian dari milik kita yang menjadi hak Allah. Seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 10. "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Contoh dari kurban materi yaitu persepuluhan dan persembahan. Dalam memberikan kurban materi, hendaknya kita melakukan dengan hati yang ikhlas, tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan bahwa Allah akan memberikan yang lebih dari apa yang kita berikan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Oke teman-teman, jadi sekian materi yang kami sampaikan tentang berkurban. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.